Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Masih kita dalam ahkamul jinayat, hukum kriminal. Nah, pembunuhan itu ada 3 macam. Pertama, dengan sengaja. Yang kedua, mirip dengan kesengajaan. Yang ketiga, tanpa sengaja. Amad, syibhul amad, khata'. Ya, amad, syibhul amad, khata'. Baik. Yang amad, ya, yang sengaja, maka ini maknanya adalah sengaja memukul si korban dengan alat yang digunakan memang untuk membunuh dan sengaja ingin membunuh. Nah, maka di sini wajib qisas. Di sini wajib apa? Wajib qisas. Taib, disebutkan di sini fayajibul qawadu ay al qisas, wajib qisas. Alaihi ay al jani, atas pelaku. Wa ma dzakarahu al musannifu min i'tibari qasdil qatl dhaif. Nah, adapun al musannif menyebutkan qasdul qatl, menyengaja membunuh, ini adalah lemah katanya. Warrajih khilafahu, warrajih yang kuat itu sebaliknya. Intinya sekarang dia memang sengaja ingin membunuh dan alat yang digunakan alat untuk membunuh. Berarti itu namanya pembunuhan disengaja. Ini wajib apa? Qisas. Baik, sekarang penjelasannya. Wa yushtaratu li wujubil qisas, disyaratkan wajibnya qisas itu fi nafsil qatil, pada jiwa si pembunuh, ya, pada jiwa si pembunuh, jiwanya ya dibunuh dengan dipancung. Itu cara yang terbaik para jemaah, karena Nabi perintah kita wa idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau membunuh dengan cara yang baik, bagaimana cepat mati. Au qat'i atrafihi, atau dengan memotong ujung anggota tubuhnya. Ya, islamun, entah itu dia muslim, wa amanun, atau yang minta suaka keamanan, ini namanya musta'man, kafir musta'man. Ya, fayuhdarul harbi wal murtad fi haqqil muslim. Nah, adapun kalau yang dibunuh oleh seorang muslim ini harbi, sengaja memang membunuh, dan yang dibunuh ini adalah murtad, yuhdar, tidak ada qisas. Tidak ada apa? Qisas. Baik. Kemudian fa in afa anhu, kalau dalam pembunuhan yang sengaja ini dimaafkan pelakunya, dimaafkan apa? Pelakunya sengaja membunuh tapi dimaafkan, wajabat alal qatil, ya, diyatun mughallazatun halah fi malil qatil, wajib membayar diat, denda yang berat seketika, kontan, dari harta si pembunuh, dari harta si pembunuh. Nah, bagaimana dimaafkan? Ahli waris. Jadi ahli waris semuanya sepakat memaafkan. Nah, baru pindah dari hukum qisas kepada hukum dia. Afwan, in afal al mustahiq lid-diyah, jikalau ya yang berhak membayar dia, yang berhak menerima diat ini ahli waris, semuanya memaafkan, anil qisas majanan, nah sudah nggak usah bayar juga, saqatal qisas wala diyah, qisas gugur, diat juga gugur. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, jenis pembunuhan wal khata'ul mahd, murni
tanpa sengaja. Murni apa? Tanpa kesengajaan. Mana dia? Ka'an yarmiya ila syai'in qasaid, seperti dia ingin menembak burung, ya, atau menjangan, mayung. Fayusibu rajulan fayaqtuluhu, tiba-tiba manusia yang kena mati. Fala qawada alaihi ay rami, tidak ada kewajiban untuk qisas. Bal tajibu alaihi diyah mukhaffafah, tetapi wajib bayar diyat ringan. Kalau tadi bayar diyat apa berat. Ya. Jadi kalau tadi berat, ya karena sengaja. Kalau di sini memang kesalahan, murni salah, tidak ada kesengajaan sama sekali, maka di sini diyatnya apa? Ringan, tidak ada qisas. Siapa yang bayar diyat? Kalau tadi yang mughalladzah itu yang bayar diyat, yang pelaku. Kalau di sini yang bayar diyat itu ahli waris. Yang bayar diyat siapa? Ahli waris. Taib. Muajjalah. Nah, kalau tadi langsung kontan, kalau sekiranya apa? Muajjalah, nyicil. Nyicil. Bagaimana? Fi thalathi sinin, 3 tahun nyicilnya. Setiap akhir tahun diambil sepertiga. Berarti dibagi berapa? Bagi 3. Nah, keluarga yang kaya min ashabil zahab, kalau yang punya emas, akhir kulli sanah nis dinar. Di akhir tahun itu setengah dinar. Yang punya perak 6 dirham. Nah, al-muradu bil aqilah asabatul jani la aslahu wa far'ahu. Asabahnya, bukan asal, bukan furu', ya, bukan ke atas bapak, bukan juga ke anak, tetapi apa? Ke asabah, ya, saudaranya, kepada pamannya dan semisalnya. Ini dia jenis pembunuhan yang kedua, yaitu apa? Pembunuhan khata' mahad, tidak disengaja sama sekali. Dan alat yang digunakan pun, ya, kita katakan bahwasanya dia alatnya untuk menembak burung, alatnya untuk menombak ikan, tahu-tahu dengan ngatang le bawa kena. Baik. Yang ketiga, iqra ghairahu. Alid, iqra alid. Wa amadul khata'. Wa amadul khata'i an yaqsida darbahu bima la yaqtulu ghaliban. Ka'an darabahu ba'da bihi ka'an darabahu bi'asa khafi qadar bihi bi'asa khafifatin fayamutul madrubu fala qawada alayh bal tajibu diyatun mughallazatun 'ala al-'aqilati mu'ajjalatin fi 3 sinin. ويذكر المصنف بيان تقليدها ثم شرع المصنف في ذكر من يجب عليه القصاص المأخوذ من اقتصاص الأثر أي تتبعه لأن المجني عليه يتبع الجناية فيأخذ mithlaha faqala. Taib. Yang ketiga jenis pembunuhan namanya amadul khata', atau dinamakan apa? Syibhul amad. Sengaja, mirip kesengajaan, tidak sengaja. Ingat di para jamaah, disederhanakan ini. Sengaja membunuh, mirip dengan sengaja, tidak ada kesengajaan. Hanya 3 ini saja.
Nah, di sini disebutkan an yaqsuda darbahu bima la yaqtul ghaliban. Memang sengaja ingin memukul, dan alat yang digunakan memukul bukan untuk membunuh. Ya. Kadarbihi bi'asan khafifah. Seperti memukul dengan rotan, kayu tongkat yang ringan. Fayamut, mati dia. Coba misalkan dia pakai apa, sapu lidi hanya satu, ukurannya tidak ada yang mematikan, ya. Tiba-tiba begitu dipukul sekali mati dia. Memang sengaja memukul, namun alatnya tidak untuk membunuh. Ini namanya syibhul amad, mirip dengan pembunuhan yang disengaja. Fayamutul madrub fala qawada alaih, tidak ada qisas, tetapi wajib diat berat. Bukan pada harta pelaku, tapi wajib dibayar oleh siapa? Keluarga, dan nempo sampai 3 tahun. Akan disebutkan oleh al-musannif rahimahullah jenis bagaimana beratnya. Setelah itu baru al-musannif rahimahullah kembali menyebutkan atau mulai menyebutkan man yajibu ahlil qisas, siapa yang wajib qisas. Al-qisas dari kata iqtisasul athar ay tatabbu, mengikuti, mengiringi. Li'anna al-majni' alayhi yattabi'ul jinayah fayakhudh mithlaha. Ya, karena pelaku mengikuti jejak korban, yaitu akan diperbuat kepadanya semisal dengan perlakuannya. Ala kulli hal, para hadirin rahmatillah azza wa jalla, berkaitan dengan syibhul amad ini, mirip dengan kesengajaan. Ada kisah dibawakan dari hadis Abu Hurairah, ada 2 orang wanita saling bunuh. Ya. Caranya apa? Asalnya bukan saling bunuh, ya, perang gitulah. Perang, akhirnya ya mereka itu sama-sama hamil, saling lempar batu membunuh. Tidak mungkin orang bawa batu besar pada jamaah, perempuan hamil lagi, batu, ya. Nah, alat membunuh kan kita tahu, misalkan pisau, pedang, senjata api. Kalau senapan angin kan bukan alat membunuh. Alat membunuh burung iya. Nah, ini menggunakan apa? Batu. Begitu saling lempar, mati salah satunya beserta janinnya. Ributlah mereka, melapor ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diputuskan pengganti bayi itu hamba sahaya yang mahal. Kemudian wanita yang terbunuh dibayar oleh pelaku, oleh keluarganya. Baik. Jadi para hadirin, 3 jenis pembunuhan dan hukum masing-masing berbeda. Pertama dengan sengaja. Bagaimana sengaja? Memang ingin membunuh, kemudian alatnya alat membunuh, maka di sini wajib qisas. Kalau keluarga memaafkan, pindah kepada apa? Diat mughalladzah, berat kontan dari harta pembunuh. Yang kedua yaitu pembunuhan mirip kesengajaan. Kalau mirip dengan kesengajaan, apa maknanya? Dia sengaja memukul, bukan ingin membunuh. Sengaja memukul dengan alat tidak membunuh. Nah, sengaja memukul dengan alat tidak membunuh, tidak ada qisas. Tapi wajib apa? Denda berat. Ya, denda berat nyicil. Berapa tahun? 3 tahun. Denda tidak ada qisas, wajib dia denda berat cicil. Baik, pembunuhan yang ketiga tidak ada unsur kesengajaan. Dia ingin nembak burung, tapi manusia yang kena.
Dia ingin nombak ikan, ternyata perenang yang kena, mati. Tidak ada kisos. Wajib apa? Diat ringan. Diat apa? Ringan. Diat ringan. Dibayar oleh siapa? Dibayar oleh keluarga. Ini dia bedanya para hadirin. Kemudian apa? Nyicil. Hanya satu yang kontan. Disengaja. Dimaafkan. Baik, saya kira demikian. Wallahu taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Macam mana kita bisa sholat khusyuk? Pertama, perbaiki akidahnya. Yang kedua, belajar sifat sholat Nabi. Yang ketiga, sifat sholat Nabi itu jangan sekedar bacaannya, tetapi pahami maknanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya, di luar. Bagaimana? Menabrak orang. Tidak ada orang sengaja menabrak. Kecuali memang ada ini permusuhan. Ya. Kemudian alat yang digunakan bukan alat untuk membunuh. Maka ini masuk qatlul khata. Masuk qatlul apa? Khata. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Kalau sholat isya itu kan ada 4 rakaat ya Ustaz. Baik. Ada isya. Baik. Apakah itu boleh dilakukan setiap hari Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Ya Pak, mau tanya ini Pak. Ya. Hukum menikah saudara perempuan Pak. Menikahi? Saudara perempuan. Baik, ditunggu jawabannya. Ya Pak, makasih Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, apakah boleh tetap rutin tiap malam 4 rakaat setelah isya? Boleh. Karena Nabi SAW mengerjakannya, itu boleh. Bagaimana hukumnya menikahi saudari perempuan? Ya haram. Ya, kalau menikahkan iya. Ya, kalau menikahi ya haram. Kalau menikahkan, kalau memang tidak ada wali terdekat, ya otomatis dia sebagai saudara. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, bilangan yang 10, wirid bilangan yang 10 itu biasanya yang pakai setelah sholat maghrib, subuh dan asar. Apa pertanyaannya, Mas Ri? Pertanyaannya, apakah yang tidak termasuk menentukan waktunya, mengkhususkan waktunya, Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, bagaimana kita tidak khususkan waktunya, memang itu waktunya. Ya, saya pakai setelah maghrib. Ya terus masa dipakai jam 3 malam? Ya, saya mau pakainya maghrib, saya pakainya isya, tidak ada masalah. Selama itu warid dari Nabi, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hukum ita jualang dengan tanah. Si jualang tanah sadik ni ita 1 juta per ara. Sebeliang teno sadik ni ita 1 juta per ara. Ya. Kakan barang anak jari sawanta. Ya rana mangan parut. Ya. Naik dapat, turun juga dapat. Tidak ada masalah, wallahi ini wallahu taala ala wa alam. Sebelum Shaum Muharram tanggal berapa? Agustus. Ini masih kayaknya bulan ya. Ya, nanti saja kita lihat. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian bolehkah membaca Al-Qur'an di HP? Ya, tidak ada masalah, boleh. Ya, boleh kita baca Quran mengikuti apa yang dibacakan oleh qari, boleh. Apalagi kita yang belum paham tajwid, kita latihan, tapi latihan pakai yang pelan. Ya, yang bagus bisa diikuti Al-Husari dan yang lainnya. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Pak, nanya nih Pak dari Sentra Barat nih Pak. Ya.
mengenai nikah secara virtual itu Pak, apa hukumnya Pak? Baik. Perempuan dan laki-laki tidak berada dalam satu tempat. Baik. Karena pandemi ini. Ya. Baik, ditunggu jawabannya. Baik. Bagaimana nikah secara virtual karena pandemi ini? Tidak ada masalah. Ya, karena apa? Kan bisa saling lihat. Nah, cuma yang penting apa saksinya di sini. Wallahu taala ala wa alam. Apa disunahkan malam Jumat? Malam Jumat, hari Jumat banyak solawat. Kemudian jangan lupa baca apa? Suratul Kahfi. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Abu Hur. Oh ya. Ya, apakah ini tidak termasuk membunuh katanya Bu Hur? Lalat katanya Bu Hur ini. Kita tidak pakai baju tidur katanya. Langsung kita diserbu sama lalat katanya. Lalu kita ambilkan dia sapu lidi, kita pukul dia. Apakah tidak termasuk membunuh? Iya membunuh Abu Hur, tapi nggak ada diatnya. Karena ini maksud di sini membunuh itu membunuh manusia. Jelas Abu Hur? Hah? Nggak ada kaitannya. Ladar tapi kelikit ini jana. Ya. Jelas Abu Hur? Nggak ada kaitannya nih. Terus kalau kelikitnya lalatnya mati, Abu Hur mau bayar sama siapa? Sama keluarganya lalat itu. Nggak tahu kita di mana rumahnya, ya apa nasabnya juga nih nggak tahu kita. Ya. Kemudian di negara kita ini nggak ada kisos. Bagaimana kita katakan? Ya pertama kita berdoa mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan petunjuk. Nah denda ada, bisa terjadi denda. Ya. Maka kita katakan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan semua hidayah, bisa menegakkan hukum yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala wa alam. Pertanyaan berikutnya, di kampung saya setiap malam Jumat selalu mengadakan selakaran. Bagaimana Ustaz? Ya enggak ada dalilnya itu. Enggak ada selakaran, disuruh tuh baca Quran masing-masing. Ya Allah taala wa alam. Orang yang sudah dihukum di dunia bagaimana di akhirat? Kalau sudah dihukum di dunia ya aman di akhirat para jamaah. Gak mungkin akan dihukum dua kali oleh Allah Azza wa Jalla. Di dunia dihukum, di akhirat lagi dihukum. Ya, berarti kalau seperti itu nggak ada gunanya dibuat kisos di dunia. Kalau akan dihukum lagi di mana? Di akhirat. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian. Hadirin rahmatullah Azza wa Jalla.